Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk SD kelas 4, tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Hari ini kamu akan belajar tentang tumbuhan. Sebelumnya, kamu dan temanmu akan keluar ruangan untuk berolahraga ya. Kali ini kita akan bermain bola zigzag. Perlengkapannya adalah 2 buah bola kecil. Aturan bermainnya yaitu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu kelompok A dan B saling berhadapan ya. Nah, perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah timmu. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, seperti ini. Anggota nomor 1 itu akan melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya ya. Perhatikan gambarnya. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola itu adalah pemenangnya. Anak-anak, jangan lupa sebelum bermain, lakukan terlebih dahulu pemanasan. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan oleh gurumu ya. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan, dan dilemparkan secara bersamaan sehingga permainan menjadi lebih menarik. Anak-anak, setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen ya. Nah, sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bagian yang kedua yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Biasanya bunga memiliki aneka warna yang menarik dan juga sebagian bunga memiliki harum yang wangi. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Berikutnya, batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan juga buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berikutnya, biji.
Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru ya. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada juga yang berkeping 2 ya. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Anak-anak, tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Anak-anak, setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi ya, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, anak-anak, jawablah beberapa pertanyaan berikut ya. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Kewajiban kita yaitu rajin merawat dan menyiramnya setiap hari. Selain itu, juga perlu memberikan pupuk secara teratur. Lalu, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Manfaat yang bisa kita peroleh dari bunga, kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah agar terlihat lebih indah dan sejuk dipandang mata, serta membuat harum udara di lingkungan rumah. Berikutnya, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Yang kita lakukan adalah merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi bunga tersebar di ruangan. Anak-anak, memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan ya. Sekarang kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut ini. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam, misalnya tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. Kemudian siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau yang lainnya. Selanjutnya, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Nah, langkah selanjutnya adalah siram secukupnya. Jangan lupa simpan tumbuhanmu di depan kelas ya. Siramlah tumbuhanmu setiap hari. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.